bagian dari yang kami lakukan adalah pengaruh proses produk restoran mie gacoan terhadap kepuasan pelanggan mie gacoan di Kabupaten Karawang pada bulan Desember tahun 2023. Berikut adalah nama anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Anisha Briana, yang kedua ada Diska Maipa Wulandari, yang ketiga ada Raffi Firmansyah, dan yang terakhir ada saya, Tia Mardiana. Selanjutnya pengumpulan data. Untuk melakukan pencarian data, kami menggunakan kuesioner yang disebarluaskan kepada masyarakat Kabupaten Karawang, lalu mendapatkan nilai X dan nilai Y. Ada 5 pertanyaan untuk variabel X dan Y. Kami mencari tingkat nilai dari yang sangat tidak setuju dan sangat setuju dari nilai terkecil yaitu 1 dan nilai terbesar yaitu 4. Untuk pertanyaannya sebagai berikut. Untuk variabel X, X1, tampilan produk yang disajikan menarik perhatian dan rapi. X2, harga yang ditawarkan terjangkau dan sebanding rasanya. X3, yaitu produk dari restoran mie gacoan memiliki menu yang bervariasi dan rasa yang beragam. X keempat, yaitu pelayanan di restoran mie gacoan cepat, ramah, dan memuaskan. Dan yang terakhir, X5, restoran mie gacoan menyediakan pemesanan jarak jauh dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, untuk variabel Y. Y1, saya merasa puas dengan layanan di restoran mie gacoan. Y2, saya merasa puas dengan menu yang bervariasi dan rasa yang beragam yang dimiliki oleh restoran mie gacoan. Y3, saya merasa puas dengan harga yang ditawarkan oleh restoran mie gacoan. Y4, saya puas dengan layanan pemesanan jarak jauh yang disediakan oleh restoran mie gacoan. Dan yang terakhir, Y5, yaitu saya akan merekomendasikan produk dari restoran mie gacoan kepada orang lain sehingga dihasilkan data-data sebagai berikut. Setelah mendapatkan nilai-nilai dari variabel X dan nilai-nilai dari variabel Y, kita akan melakukan perhitungan penjumlahan di mana kita akan mencari nilai X dikali Y, lalu X pangkat 2, lalu Y pangkat 2. Kita jumlahkan seluruh nilai X sehingga mendapatkan X sama dengan 496, lalu kita jumlahkan nilai Y sehingga mendapatkan nilai Y sama dengan 498. Lalu untuk nilai XY, pertama-tama kita akan mengalihkan nilai X dan Y ketika sudah mendapatkan hasilnya semuanya, lalu kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil XY sama dengan 8.353. Lalu selanjutnya kita pangkatkan X sehingga mendapatkan nilai X pangkat 2, lalu kita jumlahkan semuanya, lalu mendapatkan X pangkat 2 sama dengan 8.346. Lalu nilai Y kita pangkatkan, lalu memasukkan nilai-nilai lainnya, lalu kita jumlahkan sehingga nilai Y pangkat 2 8.414. Kita perhitungan secara manual. Yang pertama mencari persamaannya. Beberapa penjelasan tentang lambang-lambang yang ada pada rumusnya itu. Y adalah nilai variabel bebas Y. A, intercept, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y. B, slope atau kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata pada untuk setiap unit perubahan pada variabel X. X adalah nilai bebas X dan N adalah jumlah sampel. Lalu dengan nilai-nilai yang sudah kita miliki sebelumnya, yaitu di pojok kanan atas, kita langsung akan mencari B. Menggunakan rumus, kita langsung memasukkan nilai-nilai yang sudah kita miliki ke dalam rumus itu. 30 dikali 8.353 dikurangi 496 dikali 498 lalu dibagi 30 dikali 8.346 dikurangi 496/42. Kami melakukan perhitungan menggunakan Excel sehingga mendapatkan nilai B, yaitu 0,82081. Selanjutnya, untuk mencari nilai A dengan rumus yang tertera, kita masukkan langsung, yaitu 498 dibagi 30 dikurangi 0,82081 dikali 496 dibagi 30. Kami juga melakukan perhitungan menggunakan Excel, yaitu akan langsung memunculkan nilai tersebut, yaitu A sama dengan
3,02933. Lalu kita gunakan rumus persamaan Y-nya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX dengan Y sama dengan 3,02933 ditambah 0,8081 X. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah uji untuk menjelaskan besaran porsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Rumus simbol untuk koefisien determinasi yaitu R pangkat 2 adalah pula rumusnya sebagai berikut, tertera pada gambar yang diwarnai dengan warna biru. Perhitungan manualnya seperti tertera di bawahnya, tetapi kita bisa melakukan dengan cara cepat di mana kita sudah mengetahui nilai R dari koefisien korelasi, sehingga nilai R tersebut kita pangkatkan 2 dan menghasilkan 0,666. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah uji untuk menjelaskan besaran porsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Rumus simbol untuk koefisien determinasi yaitu R pangkat 2 adalah pula rumusnya sebagai berikut, tertera pada gambar yang diwarnai dengan warna biru. Perhitungan manualnya seperti tertera di bawahnya, tetapi kita bisa melakukan dengan cara cepat di mana kita sudah mengetahui nilai R dari koefisien korelasi, sehingga nilai R tersebut kita pangkatkan 2 dan menghasilkan 0,666. Selanjutnya, perhitungan SPSS. SPS 1. Masukkan data yang kita miliki, yaitu variabel X dan Y. 2. Lalu klik variabel view untuk mengukur tampilan data seperti membuat angka desimal 0 sampai memberikan nama dan label. 3. Selanjutnya, kembali ke data view, lalu klik and analysis, lalu klik regression, lalu klik linear. Selanjutnya muncul text box, lalu masukkan data yang sudah diberi nama variabel X di bagian independen dan variabelnya Y di bagian dependen, lalu klik OK. 4. Data hasil perhitungan menggunakan SPSS pun akan muncul. Setelah melakukan perhitungan menggunakan SPSS, muncullah data dan tabel seperti berikut. Regression, ada 4 tabel hasil penggunaan SPSS. Yang pertama ada tabel variable entered atau remove. Yang kedua tabel model summary. Yang ketiga ada tabel ANOVA. Dan yang terakhir ada tabel koefisien. Kita bisa lihat di ANOVA tabel, nilai F yaitu 55,780 dengan signifikansi 0,00. Sehingga dapat dibuat kesimpulan dari output SPSS. Dari output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 55,780 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Setelah mengetahui adanya pengaruh variabel X terhadap pengaruh variabel Y, kita bisa selanjutnya menyamakan hasil hitung manual dengan hasil hitung menggunakan SPSS. Pada persamaan bisa kita lihat di koefisien tabel kita memiliki nilai B yang sama di sini di under tanda yaitu nilai A sebesar 3,029, lalu untuk nilai B-nya yaitu 0,821. Selanjutnya, pada tabel model summary, untuk koefisien kolerasi bisa dilihat di yang bagian R, kita memiliki perhitungan yang sama, yaitu mendapatkan hasil 0,816. Lalu, koefisien determinasi kita bisa lihat lagi di tabel model summary, di bagian R square, kita mendapat nilai yang sama yaitu 0,666.
setelah kita mengecek dan mendapatkan hasil yang sama dari perhitungan manual dengan output SPSS, sehingga kita membuat kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan yang didapat pada persamaan A. Angka konstan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar 3,029 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan, yaitu variabel Y, akan bernilai 3,029 apabila produk restoran mie gacuan, yaitu variabel X, bernilai konstan atau 0. B. Angka koefisien regresi produk restoran mie gacuan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, variabel produk restoran mie gacuan memiliki koefisien regresi sebesar 0,821. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan 1 Y sama dengan 3,029 ditambah 0,821 X, satuan variabel produk restoran mie gacuan, maka kepuasan pelanggan akan menaikkan sebesar 0,821. Selanjutnya, kesimpulan koefisien korelasi. Dari hasil output SPSS pada tabel model summary pada kolom R, terlihat bahwa ada hubungan linear antara produk restoran mie gacuan dengan kepuasan pelanggan, di mana hubungannya dapat dikatakan kuat atau positif. Melalui hasil kolerasi sebesar 0,816, dengan demikian, kenaikan produk restoran mie gacuan terjadi bersama-sama dengan kenaikan kepuasan pelanggan. Begitupun sebaliknya, penurunan produk restoran mie gacuan yang terjadi juga diiringi dengan penurunan kepuasan pelanggan. Kesimpulan selanjutnya yaitu kesimpulan dari koefisien determinasi. Dari hasil output SPSS pada tabel model summary pada kolom R2, diketahui bahwa nilai nilai R pangkat 2 sebesar 0,666. Artinya, pengaruh produk restoran mie gacuan, yaitu variabel X, terhadap kepuasan pelanggan, yaitu variabel Y, sebesar 66,6%. Sedangkan sisanya sebesar 33,4% kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.